Pertama-tama bukan hanya sekedar sebagai persekutuan umat Allah, tapi gereja juga adalah keluarga. Maka dikenal dari Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Maka kalau gereja itu satu-satunya sebagai perkumpulan Allah sedang bergerak bersama untuk menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik dan muslim, maka imbasnya adalah keluarga-keluarga kita pun dikaruniai spirit yang sama. Maka paling konteks malam ini adalah satu, kudus, katolik dan apostolik sebagai sebuah keluarga Kristen. Jangan orang keluarga sebagai saja. Adakah keluarga yang OGP saja zaman Abraham sekarang? Ada saja keluarga-keluarga kita. Nah, semua kita saja. Tetapi dari keluarga-keluarga yang tidak OGP saja pula, janji Yesus yang akan menyertai sampai akhir zaman nyata di tengah-tengah kita, di tengah kita yang sedang tidak OGP saja. Ini saya pun sudah tidak OGP saja dari malam ini. Karena tadi di perjalanan dapat laporan 3 anak kami dari seminari kena DB, itu sudah keluar dari rumah sakit kedua. Sampai di mana tadi laporan masalah itu? Ganti 2 orang masuk rumah sakit. Terus dari orang tuanya dan sebagainya. Kepikiran. Belum lagi sebentar lagi ada persiapan kegiatan seminari macam-macam itu banyak. Namun dalam situasi kita itulah Allah Immanuel kita yang hadir tinggal bertahta dan berkuasa di tengah-tengah kita. Amin. Itulah imannya oleh Kristus, Tuhan Kristus, bahwa Dia yang bertahta di sana sucinya itu tidak tinggal saja di sana sucinya, namun setelah kami dunia Dia datang ke rumah kita masing-masing untuk bertahta, untuk dimuliakan, untuk menguasai semua dari kita dalam peristiwa kita. Maka inilah semangat membangun keluarga satu kudus katolik dan apostolik. Baik, lanjut. Karena regunya seadanya pakai regu yang panjang. Mengatakan di regu yang panjang ini muncul ini satu kudus katolik apostoliknya di situ. Ya, maka ini satu kudus katolik apostolik itu munculnya di regu yang panjang. Di regu yang pendek ya tak apa tidak ada. Tapi di regu yang panjang. Oke, lanjut. Maka satunya itu di tengah karakter yang berbeda, tapi diikat dalam satu kasih. Itulah kuasa kesatuan Kristus di tengah keluarga. Maka yang membuat keluarga sebagai gereja itu satu, bukan karena psikologi, bukan karena kecocokan sama hobi saja, tapi karena di tengah perbedaan yang macam-macam itu, bahkan di tengah situasi yang benar-benar konflik itu, Roh Allah menyatukan. Maka gereja sebagai persekutuan itu kan jadi kumpulan yang beda-beda. Ada yang diomongin kantor ini senang, ada yang diomongin kantor langsung, ada yang senang sembahyang dengan hening, ada yang senang sembahyang dengan kerja pemerintahan, macam-macam.
Ada yang kalau jawab WA melegakan, ada yang jawab WA itu nyokit. Yang seperti nyokit jawab WA. Dan aku bisa. Ya kan itu. Tapi di tengah perbedaan itu tadi samakan. Oleh apa? Oleh Kristus. Rohnya itulah yang mengikat dan menyatukan. Dan bukan hanya satu keluarga saja, tapi satu keluarga dengan satu keluarga yang lain pun diikat, disatukan oleh Kristus. Maka gereja yang satu di dalam keluarga adalah satu karena Yesus yang menyatukan sampai mau memisahkan. Dan disinilah duelnya kita, ya. Di tengah kejenuhan dalam keluarga, di tengah kebosanan dalam keluarga, bahkan di tengah konflik sampai dengan perpecahan keluarga pun, disitulah kesatuan Allah itu dianamkan. Maka hanya roh nomor satu inilah yang mengikat jiwa keluarga ini. Sampai akhirnya kesatuan dalam keluarga ini dialami seperti dalam kisah para rasul, bersekutu, berdoa bersama, berbagi berkat, dan akhirnya menjadi sebuah komunitas gereja. Maka gereja perdana itu adalah kumpulan keluarga-keluarga yang berbagi, meneguhkan, menghibur, menguatkan satu sama lain menjadi sebuah keluarga. Kita ini sebagai kumpulan kudus, namun sekaligus berdosa. Kudus karena kita dikuduskan oleh Yesus. Maka seperti ini keluarga Nazaret, keluarga Nazaret itu kudus bukan karena pertama-tama Maria dan Yusuf, namun pertama-tama karena Maria dan Yusuf hadir Yesus di tengah-tengahnya. Maka keluarga ini menjadi keluarga kudus Nazaret. Maka para saudara, pengudusan di tengah keluarga itu adalah sebuah rahmat di mana Yesus ini menguduskan kumpulan orang yang berdosa yang kita sebagai keluarga. Maka para saudara, dalam keluarga kita sekaligus kita minta supaya dikuduskan dari ini apa ya? Di tengah keluarga kita ini kan ada kasih, tapi juga ada api. Kasih dan api ini kan silih berganti. Api yang berkobar-kobar sampai membuat kebakaran, karena kemarahan, bencana. Namun kalau semua Tuhan kuduskan keluarga kami, kuduskan keluarga kami, agar sungguh dalam keluarga yang patut ini benar-benar mengalir kekudusan. Maka saya sungguh salut dan hormat jika ketemu dengan seorang ibu, seorang istri, atau seorang suami yang benar-benar tidak kehilangan Tuhan meskipun kehilangan pasangannya. Dan di situ kekudusan. Sama juga dengan penyembahan kita malam ini. Penyembahan malam ini bukan karena kita sedang happy, tetapi penyembahan kita malam ini hanya karena roh benar. Maka yang namanya Santo Santa itu sebenarnya ada juga dalam keluarga-keluarga itu. Saya sempat mendoakan juga
berat kebencian dengan bapaknya, karena bapaknya benar-benar sudah menghancurkan ibunya. Lalu bagaimana keluarga yang tidak mengharapkan kasih Tuhan dikudus? Maka para saudara, bertekunlah di dalam kebersamaan ini. Bahkan kalau sampai mengalami sudah sendirian, hadirkan kuasa Tuhan itu dengan kesetiaan meskipun mengalami kekosongan. Jadi meskipun sudah tidak merasakan bahwa benar-benar berkat Tuhan, tetapi orang terus berjalan. Maka itu perjalanan iman berjalan. Meskipun sudah tidak mengalami sukacita, berjalan terus. Dan disitulah kuasa manusia terjadi. Maka para saudara, pengudusan ini pertama-tama karena Roh Allah bertahta iman dalam keluarga. Jangan lupa, sepulang dari rumah Tuhan ini, salah satu yang dimohonkan adalah Tuhan sembuhkanlah luka-luka dalam keluarga kami. Maka dalam doa bersama salah satu yang dimohonkan Tuhan sembuhkan luka-luka dalam keluarga kami. Sembuhkan. Bukan dengan cara, bukan dengan waktu, tapi dengan cara dan waktu. Supaya dikuduskan keluarga kami. Maka ini maksudnya bagaimana pengudusan dinyatakan di tengah keluarga. Baik, itu kudus Katolik. Nah, maka ini Katoliknya dengan sakramen, dengan sakramentali, dengan devosi yang khas Katolik. Maka di tengah keluarga ada misa keluarga, ada intensi dalam keluarga, ada sakramen, ada pengurapan orang sakit, itu sakramen dengan keluarga yang Katolik. Bahkan ada juga yang dulu misa online ya. Di situ juga ada sakramen pengampunan dosa dalam keluarga. Lalu ada juga sakramen pembaharuan perkawinan, ada sakramen perkawinan yang dibaharui, yang jadinya dibaharui lagi, itu ada lagi. Maka sakramen Ekaristi juga di dalam keluarga, sakramen. Lalu sakramen tali, sakramen tali itu doa memberkati atas rumah, agar bisa rumah itu dimohonkan berkah banyak air, lalu banyak yang bersihkan. Lalu juga dengan devosinya gereja Katolik banyak, mulai Maria, Kardinal, Pembongkar, lalu Hati Yesus. Maka ini kekasan dan kekatolikan keluarga Kristen di sana. Dan yang terakhir adalah apostolik. Ini katanya yang ujung kiri itu di Vatikan itu yang menata kota. Kalau dilihat di atas itu mirip kunci. Ya untuk proses dari Vatikan. Kalau dilihat itu coba lihat ya, Vatikan dari kota Vatikan dari atas map ini kunci karena memang didesain Petrus yang diserai kunci. Maka apostolik adalah bagaimana keluarga Kristiani, keluarga kita ini hidup bersamanya dalam tradisi apostolik para rasul.
Sampai akhirnya pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan ajari mereka kasih. Baik, ini kalau saudara, saya hanya menyampaikan dan mengajak Anda untuk membangun keluarga itu dengan kesatuan persaudaraan di tengah perbedaan, pengutusan kekudusan diteguhkan dalam roh dan kebenaran, sampai juga akhirnya di tengah keluarga itu dimulakan penyucian dan pembaharuan hidup, sampai akhirnya ialah di tengah keluarga itu tumbuh martir-martir, orang-orang yang luar biasa, tangguh dan kuat untuk menyembah Allah dalam roh kebenaran, mematakan dan membagi Tuhan, membagikan kasih kepada sesama, bahkan dengan menyembah Yesus. Bukan kita yang mau, namun tanpa karena roh Tuhan tinggal di dalam kita. Maka saya berharap ini menjadi penyajian bagi keluarga-keluarga Anda, yang terutama keluarga-keluarga yang sedang mengalami padang gurun yang panjang. Biarlah di tengah padang gurun yang panjang itu roh dan kebenaran tetap bekerja atas jiwa-jiwa itu, sehingga pujian dan penyembahan tetap terjadi di dalam keluarga yang sedang mengalami padang gurun. Amin. Itulah mujizat Tuhan. Ibu Teresa Calcutta tidak pernah mengendorkan sedikit pun pujian dan penyembahan, meskipun dia sedang mengalami padang gurun yang bertahun-tahun, malah gelap dan bertahun-tahun. Dia tidak pernah mengulang pujian dan penyembahan, dan itu adalah mujizat perkara. Maka semoga kita pun sekembalinya dari rumah Tuhan ini, kita diubah dari murid-murid yang biasanya memuji dan menyembah karena roh, tapi murid-murid yang sekarang diubah menjadi murid-murid yang memuji dan menyembah karena roh dan kebenaran menggerakkan. Dan biarlah roh dan kebenaran yang hampir kami menuntun kita, membimbing kita sampai akhirnya kita dikuduskan pertama-tama dari keluarga kita, sehingga ia dengan kuasa yang bertahta di saat itu malam ini melimpah penyembuhan atas luka tidak hilang, mengalirlah dari salib suci malam ini yang disebut kuasa rekonsiliasi, kuasa untuk mengampuni, bukan karena kita lupa atas luka, namun karena Dia yang adalah roh dan menggerakkan kita untuk mengatakan, aku mengampunimu meskipun aku tidak lupa akan pola tingkahmu. Ini bisa berjalan. Amin. Semoga malam ini mujizat roh dan kebenaran menggerakkan kita untuk mampu mengampuni meskipun kita tidak lupa akan memori kepahitan. Itulah mujizat. Dan semoga sebaliknya roh dan kebenaran itu juga menggerakkan kita malam ini untuk berani berkata, aku minta maaf kepadamu. Hanya karena roh dan kebenaran itulah yang akan memampukan kita untuk mampu mengatakan, aku mengampunimu meskipun aku tidak lupa akan perilaku, kata-kata